Pernah nggak sih ngerasa udah lakuin semuanya bener, tapi kok hasil semprot pestisida gitu-gitu aja, nggak maksimal? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasianya. Kita mulai dari aturan paling dasar sampai trik-trik level pro yang sering banget kelewat. Siap-siap ya, cara Anda melindungi tanaman bakal berubah total. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kuasai 6 aturan emas. Terus, kita bedah strategi tempur antara insektisida lawan fungisida. Habis itu, kita hadapi musuh tersembunyi, yaitu resistensi hama. Lanjut, kita sempurnakan teknik penyemprotan. Dan yang terakhir, kita bongkar senjata rahasia, yaitu kualitas air. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Oke, bagian pertama, fondasi. Sebelum kita ngomongin strategi yang canggih-canggih, ada 6 prinsip dasar yang hukumnya wajib. Di lapangan, ini dikenal sebagai 6 tepat. Kalau satu aja diabaikan, wah, bisa berantakan semuanya. Aturan pertama, dan ini yang paling fundamental, tepat sasaran. Kedengerannya sih simpel ya, tapi ini titik kegagalan paling umum. Masa iya, mau basmi tikus pakai obat jamur? Kan nggak nyambung. Jadi, sebelum botol pestisida dibuka, wajib hukumnya untuk identifikasi musuh Anda dengan benar. Ini bukan pilihan, ini keharusan. Nah, ini dia ke-6 tepat itu dalam satu layar. Coba perhatikan deh, semuanya ini saling nyambung. Anda punya target yang benar, pilih jenis dan mutu pestisida yang pas, pakai di waktu dan dosis yang tepat, dengan cara aplikasi yang benar juga. Ini bukan cuma daftar checklist loh, ini sebuah sistem. Kalau Anda kuasai sistem ini, Anda sudah setengah jalan menuju kemenangan. Oke, aturannya udah dipegang ya. Sekarang, kita naik level ke strategi. Ini ibarat main catur, nggak bisa pakai langkah yang sama buat semua bidak. Cara ngendaliin serangga yang kelihatan mata, itu beda banget sama cara ngelawan jamur yang seringnya nggak kelihatan. Di sini, kita harus berpikir kayak seorang jenderal di medan perang. Nah, khusus buat serangga, ada satu istilah kunci, ambang pengendalian. Ini pola pikir yang bikin kita hemat. Maksudnya gimana? Jangan panik dan langsung semprot pas baru lihat 1 atau 2 ulat. Kita baru bertindak kalau jumlah hama udah sampai di titik di mana kerugian panen bakal lebih besar daripada biaya nyemprot. Intinya, ini soal ngelindungin untung, bukan sekedar bunuh hama. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pakai insektisida itu ibaratnya manggil pemadam kebakaran pas api udah nyala. Kita reaktif. Tapi kalau pakai fungisida, itu kayak kita pasang alarm asap dan pemadam di seluruh gedung sebelum kejadian. Kita proaktif. Kenapa? Soalnya buat jamur, nunggu gejalanya muncul, itu seringnya udah terlambat. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang bikin banyak petani pusing kepala. Resistensi. Coba bayangin, pestisida yang selama ini jadi andalan, tiba-tiba nggak mempan. Hama seolah-olah ngetawain semprotan kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kalau Anda pernah ngalamin ini, berarti Anda lagi berhadapan sama yang namanya resistensi. Ini bukan berarti produknya jadi jelek ya. Ini artinya, hama di lahan Anda itu sudah berevolusi. Ada beberapa individu yang kebal secara alami, mereka selamat, terus berkembang biak, dan nurunin kekebalan itu ke anak cucunya. Anda lagi nonton evolusi dalam waktu singkat. Dan ini dia kuncinya buat ngelawan mereka. Hama itu nggak jadi kebal sama merek pestisida, mereka jadi kebal sama cara kerjanya, atau mode of action, disingkat MOA. Gini deh, anggap aja ada racun yang nyerang saraf, ada yang merusak pencernaan, ada yang ngehambat pertumbuhan. Nah, MOA itu cara serangannya. Hama itu belajar cara nangkis satu jenis serangan yang spesifik. Jadi, solusinya itu bukan cuma ganti merek. Ganti dari merek A ke merek B, tapi MOA-nya sama aja, itu sama aja bohong. Solusi cerdasnya adalah rotasi MOA. Coba cek kode MOA di label kemasan. Gunakan pestisida dengan cara serangan yang beda-beda secara bergantian. Ini bikin hama jadi bingung dan susah buat adaptasi. Strategi sebagus apapun bakal sia-sia kalau eksekusinya berantakan. Sekarang ayo kita turun tangan sedikit dan ngomongin soal teknik. Kita fokus ke metode yang paling umum dipakai, penyemprotan. Bayangin aja, 3 dari 4 kali pestisida dipakai di dunia, caranya itu disemprot. Angka 75% ini nunjukin betapa krusialnya kita nguasain teknik nyemprot. Salah sedikit aja di sini, wah dampaknya bisa gede banget. Anggap aja nozzle itu ujung tombak serangan Anda. Ukuran butiran airnya itu nentuin segalanya. Kalau terlalu kecil kayak kabut, ya bakal terbang ke bawah angin. Kalau terlalu besar kayak tetesan hujan, bakal langsung jatuh ke tanah. Kita butuh ukuran yang pas biar nempel sempurna di daun. Dan ingat, nozzle itu bisa aus. Ganti secara rutin itu investasi kecil buat hasil yang besar. Oke, sekarang bagian terakhir, kita bakal ungkap alasan nomor 1 kenapa strategi yang kelihatannya udah sempurna pun masih bisa gagal total.
Anda ngerasa udah lakuin semua sesuai aturan. Pestisidanya tepat, waktunya tepat, tekniknya sempurna. Tapi kok tanaman tetap aja rusak? Apa yang salah ya? Jangan-jangan ada variabel tersembunyi yang kita lewatin? Jawabannya seringkali ada di komponen yang paling banyak kita pakai tapi paling jarang kita perhatiin, yaitu air yang Anda gunakan untuk mencampur. Lebih tepatnya lagi, tingkat keasaman atau pH dari air itu. Sekarang coba deh lihat data ini. Ini dia nih momen ahanya. Ternyata air yang pH-nya basah itu bisa ngebunuh pestisida Anda bahkan sebelum keluar dari tangki semprot. Lihat Benomil, di air yang agak asam dia bisa aktif 32 jam. Tapi coba di air basah, umurnya cuma 10 menit. Artinya apa? Anda itu sama aja kayak nyemprotin air mahal yang nggak ada gunanya. Ini bukan lagi soal efektif atau enggak. Ini soal buang-buang duit loh. Tapi tenang, ini masalah besar yang solusinya ternyata sederhana banget. Cuma 4 langkah. Ambil air bersih, ukur pH-nya, sesuaikan kalau perlu, biasanya sih ditambahin sedikit zat asam, baru deh campurin pestisidanya. Gampang kan? Jadi kita udah lihat semuanya ya, mulai dari fondasi 6 tepat, strategi perang lawan hama dan jamur, sampai detail teknis kayak nozzle, dan yang paling penting kimia air. Semuanya ini ternyata saling terhubung. Nah, sekarang Anda punya pengetahuan yang ngebedain antara petani biasa dan ahli perlindungan tanaman. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa pestisida saya gagal, tapi langkah cerdas mana yang bakal saya ambil duluan besok. Mungkin bisa dimulai dari hal yang paling simpel, ngecek pH air Anda. Terima kasih sudah menyimak.